selanjutnya pertanyaan terkait organisasi dan administrasi Gugus Depan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana struktur organisasi Gugus Depan di SMA Negeri Gemolong ini, Pak? Kalau struktur organisasi kita mengikuti struktur organisasi baku dari Kuarcap, sehingga kita sudah sesuaikan, ada ya Kamabigus, kemudian pembina, ya dan seterusnya ke bawah sama, kita samakan dengan yang dari Kuarcap. Seperti itu. Kalau untuk sistem administrasinya bagaimana Pak? Apakah ada prosedur khususnya? Kalau sistem administrasi kita juga menyadur dari Kuarcap, sehingga misalkan seperti buku Indo, kemudian buku kehadiran, kemudian buku iuran kas adik-adik, kemudian yang lain-lain itu pokoknya kita semuanya nginduk. Karena kebetulan saya kan juga membantu di Kuaran Gemolong, sehingga kadang itu kan dari Kuarcap kan memberikan administrasi ke Kuaran. Nah itu saya sadur, saya contoh untuk di Gugus Depan ini seperti itu. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan administrasi dan organisasi Gugus Depan? Tentu kita melibatkan pembina, kemudian pengurus DAP. Pengurus DAP itu pengurus Dewan Ambil Lega, jadi anak-anak. Jadi mungkin ada mulai dari Pradana dan seterusnya itu. Kita saling berkolaborasi. Jadi misalkan persensi seperti itu ya berarti nanti yang membuatkan adalah pembina, kemudian kita serahkan kepada pengurus DAP, yang akan mempersensi adalah teman-teman DAP seperti itu. Kemudian untuk misalkan masalah keuangan itu juga saya sudah menunjuk, pembina sudah ada sendiri yang memegang keuangan, sehingga di sekolah kita itu kan saya buat yang namanya Gardu, gerakan 2000. Setiap pelatihan itu kita ada iuran 2000, dan nanti yang ngurus itu anak-anak setor ke pembina. Nah uang itu digunakan untuk apa? Kadang untuk bakti sosial, kadang untuk keperluan DAP. Intinya kita gunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk memperkaya diri seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga agar administrasi ini tetap berjalan dengan tertib dan efisien? Ya, kalau saya selaku koordinator, saya akan terus memonitoring. Jadi misal contoh seperti keuangan, ya saya akan selalu memonitoring setiap minggu, saya tanyakan baik kepada pembina yang mengurusi terkait dengan keuangan itu, baik kepada pengurus DAP yang mengurusi terkait keuangan, kemudian persensi itu setiap minggu juga saya suruh laporan ke saya. Jadi nanti ketika ada adik-adik yang tidak berangkat itu saya tahu siapa yang tidak berangkat, saya panggil, kita berikan motivasi agar biar bisa mengikuti. Nanti kalau masih ya kita berikan istilahnya seperti punishment, tetapi punishment yang mendidik seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, tantangan utama dalam menjalankan administrasi di Gugus ini apa saja dan bagaimana Bapak mengatasi hal-hal tersebut? Kalau tantangan itu jelas, jadi tantangan itu kalau terkait dengan administrasi ya, administrasi itu kan dimanapun itu kan pasti tantangannya itu keajekan. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga kontinuitas dalam mengurusi administrasi, mengisi administrasi ya pasti nanti akan putus dengan jalan. Nah, solusinya yaitu tadi kontrol. Setiap minggu saya kontrol. Nanti kalau mungkin saya terlupakan, kadang itu malah karena banyaknya kegiatan saya yang lupa, itu mereka yang laporan. Nah, jadi kita sudah saling kerjasama. Nanti misalkan saya lupa menanyakan, sana yang harus laporan. Jadi seperti itu caranya mengantisipasi gitu. Oke.